Ketika cahaya diterima mata secara langsung, ada perubahan secara signifikan, lalu saya masuk ke ruang studio yang lebih gelap. Saya melihat seperti mulai muncul kunang-kunang yang membentuk beriringan. Justru itu yang saya coba capture pengalaman ini pada karya saya. Nama saya Rangga Putra. Ini tunggal yang ke-7 yang berlangsung di D Gallery Jakarta. Dalam beberapa tahun ini saya tertarik pada refraksi cahaya yang bereferensi pada ingatan saya saat mengalami refraksi mata. Saya biasa berkarya di bawah terik sinar matahari, dan di sana saya mengalami refraksi mata itu. Ketika cahaya diterima mata secara langsung, ada perubahan secara signifikan, lalu saya masuk ke ruang studio yang lebih gelap. Di area yang lebih gelap itu, di studio, saya melihat seperti mulai muncul kunang-kunang yang membentuk beriringan, kemudian pusing nggak menentu itu. Justru itu yang saya coba capture pengalaman ini pada karya saya. Saya berkarya sangat intens dan tertarik pada visual yang kompleks, maksimalis, dan banyak hal yang mempengaruhi saya sehari-hari, seperti tanaman, bentuk, dan cahaya, dan warna tanah semacamnya lah, menjadi salah satu dasar visual yang sering muncul saat saya berkarya. Saya berkarya menggunakan warna cat minyak. Tube warna cat minyak tadi saya pindahkan ke dalam plastik kue yang kemudian saya olah untuk mendapatkan semacam daya raba, tekstur nyata dari plastik kue tadi. Kemudian ada banyak hal yang bisa saya mainkan di media itu. Nah, waktu dalam pengerjaan karya ini adalah biasanya dalam satu karya saya membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan dalam pengerjaannya. Dan kemudian 4 bulan setelahnya karya bisa ditunggu kering, hingga benar-benar kering itu selama 4 bulan. Kita akan melihat warna di karya saya, tumpang tindih, gradasi, permainan cahaya, bentuk, seakan-akan bergerak dari sisi ke sisi. Dan pengalaman itu yang ingin saya bagikan kepada audiens. Perkenalkan, saya Anjip, kurator pameran tunggal Rangga Putra di D Gallery Jakarta dengan tajuk Harum Tanah Ketika Hujan Pertama. Ada keunikan dalam peristiwa ini ya, untuk menandai berakhirnya musim kemarau dan menuju musim hujan. Nah, di sini juga ada keunikan. Ini orang sering menyebutnya sebagai hujan bau tanah, gitu, atau hujan bau alam. Nah, secara metaforik juga kita bisa maknai bahwa hujan harum tanah hujan pertama ini seperti membawa kabar apapun, kabar tentang masa lalu, masa kanak-kanak, kenangan dan lain-lain, hingga kabar tentang masa depan. Jadi ini saya pakai untuk membaca atau melihat atau menelusuri karya-karya Rangga, lukisan
maupun patung yang ada dalam pameran ini. Lalu keunikan yang saya dapat dari karya-karya Rangga di sini adalah saya mencium bau tanah di situ atau bau harum tanah ketika hujan pertama. Ketika melihat diksi-diksi yang Rangga gunakan, yaitu tetumbuhan, daun yang berfantasi dan bernaluri seperti sulur-sulur. Nah, lalu yang kedua, warna-warna yang Rangga pungut juga warna-warna yang ada di sekitar, warna-warna yang berangkat dari alam atau warna ekologis. Diksi-diksi maupun warna yang Rangga gunakan ini juga kelihatan sederhana sebenarnya, karena tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Dari pagi sampai sore kita pasti bertemu dengan diksi-diksi itu. Nah, sulur-sulur ini secara arkaik sebenarnya bisa kita maknai sebagai gambaran hidup atau dinamika hidup dan kehidupan yang kompleks itu. Barangkali ini yang bisa kita jalurkan juga ke substansi-substansi di karya-karya Rangga. Karena Rangga juga berangkat tentang gambaran hidup dan kehidupan, kemudian kenangan masa lalu dari kecil hingga hari ini, dan ini saling bersisihan dan saling berkelindan gitu. Selanjutnya kalau kita mengamati bahasa artistik pada karya Rangga, ini justru kecenderungannya lebih abstraksi. Nah, secara teknis ini Rangga olah dengan mengeluarkan cat dari tubenya lalu dipindah ke dalam plastik, ujungnya dilubangi lalu digoreskan sedemikian rupa. Dan yang menarik justru tidak tampak ruwet gitu loh. Padahal cara Rangga melakukan dengan cara tidak terstruktur atau tidak dengan cara terpola gitu. Jadi ini bisa kita lihat sebenarnya bagaimana brush stroke ini muncul gitu. Nah, ini cukup bersinggungan dengan diksi-diksi yang Rangga gunakan juga gitu. Nah, kalau kita membicarakan tentang brushstroke kaitannya dengan karya abstrak maupun abstraksi, dengan cara Indonesia gitu, atau dengan cara pembacaan Indonesia, kita bisa melihat garis-garis atau brushstroke pada konteks ekologis, misalnya jerami atau padi itu, kemudian alang-alang, dapuran bambu atau rerumputan gitu, dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita lihat lebih dalam sebenarnya terkait dengan sulur-sulur atau tetumbuhan yang menjadi diksi utama karya-karya Rangga. Kemudian yang menariknya lagi gitu, titik tolak gagasan Rangga itu justru tidak berangkat dari tetumbuhan atau sulur-sulur, melainkan dari bias cahaya. Bias cahaya matahari ketika siang masuk ke dalam sebuah ruang, muncullah bintik-bintik cahaya atau kunang-kunang dan lain sebagainya. Dan semuanya itu juga menjadi abstrak gitu. Nah, di semua karya-karya Rangga kita bisa melihat unsur-unsur itu. Semuanya ada bintik-bintik, semuanya ada pusat-pusat cahaya, baik itu berpendar maupun berpusat gitu. Nah, bintik-bintik cahaya
Dan pusat-pusat cahaya itu berkelindan bersama diksi-diksi tumbuhan yang sudah berfantasi dan bernaluri menjadi sulur-sulur. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa muncul tumbuhan atau sulur-sulur itu di dalam konteks gagasan dari bias cahaya gitu. Nah, kalau kita mengamati proses Rangga belakangan ini, dari kecil sampai lulus kuliah dia tinggal di tengah kota, nyaris tidak pernah melihat tumbuhan. Yang ada adalah tanah yang sudah bersemen, gang-gang sempit, ya, hiruk pikuk dan lain sebagainya. Nah, belakangan ini Rangga berpindah atau bertempat tinggal di sebuah kampung, di sebuah desa di barat kota Jogja. Di kanan kirinya masih berupa sawah, kebun, dan lereng bukit gitu. Nah, secara tidak sadar tentu ini melekat pada memori Rangga. Sehingga dalam bias cahaya itu, di antara bintik-bintik cahaya, di antara kunang-kunang, itu muncul tumbuhan, gitu. Muncul sulur-sulur gitu. Dalam konteks bahwa Rangga tidak pernah lepas bicara soal gambaran hidup dan kehidupan, baik dari masa lalu maupun sampai hari ini maupun masa depan. Saya kira dari karya-karya Rangga ini, meskipun dia menggunakan diksi-diksi yang sederhana, diksi-diksi yang lekat dalam kehidupan sehari-hari kita, sangat dekat dengan lingkungan sehari-hari kita, tapi kita bisa mendapatkan sebuah poin penting bahwa dalam konteks berkarya abstrak atau abstraksi, kita bisa mengambil akar, atau titik tolak dari hal-hal yang ekologis, yaitu tumbuhan, jerami, alang-alang, belukar, dan lain-lain. Karena di sini semuanya garis, semuanya brushstroke. Jadi saya kira itu yang bisa menjadi poin penting dari karya-karya Rangga. Halo semuanya, ini studio saya yang di bagian outdoor. Kenapa saya berkarya di outdoor? Karena dengan upaya supaya cat minyak ini juga cepat kering dan lebih mencapai tingkat kekeringan yang saya inginkan. Dan selain di outdoor, ayo kita lihat studio saya yang di dalam. Nah, ini studio di bagian dalam. Di sini saya banyak memfinishing karya setelah saya berkarya di luar, mulai dengan secara global dan detailnya mulai saya lakukan di sini. Dan refraksi mata itu mulai terjadi itu ketika saya masuk ke dalam ruangan yang gelap ini. Dalam tanda kutip itu mulai terasa, secara pusingnya itu terasa dan kunang-kunang itu mulai muncul. Nah, bisa dilihat dari karya saya yang ini, kita bisa lihat cacing-cacing yang bergerak dan entah itu menyerupai sulur-sulur dedaunan, ada juga benda-benda yang membentuk, itu adalah benda-benda yang ada di sekitar saya. Dan ini juga kita lihat ada karya yang masih dalam proses pengerjaan, dua karya ini. Mungkin ini yang bisa kita lihat untuk saat ini.